Menjelang akhir tahun ini saudara, saya ingin mengajak setiap saudara merenungkan kebenaran ini, supaya tahun depan kita tidak kalah lagi. Ya. Bagian apa yang saya ingin ajak saudara merenungkan adalah uang. Saudara, milikilah target. Kalau tahun ini kita kalah dalam hal keuangan, milikilah target tahun depan kita nggak boleh kalah dalam hal keuangan. Amin. Saya percaya dari semua hal yang kita sedang hadapi, ujung-ujungnya pasti uang. Hari ini lagi ribut besar di GKI Bethesda, besok mau peresmian, mereka perang. Tadi waktu kami bicara-bicara, menyedihkan hal ini. Kenapa? Masalah aset lagi. Nah, di sini kita belajar, saudara. Ternyata uang itu punya kekuatan yang sangat berbahaya kalau kita salah menempatkan mereka. Ingat ini baik-baik. Saya percaya semua kita selalu sering dengar keluarga berantakan, kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhannya karena uang, karena harta benda, karena warisan. Kalau kita tidak mau belajar dari yang sudah-sudah ini, dan kita harus kalah lagi, ayo kita sadar, bukan cuma uang yang kita mau renungkan. Ini kebiasaan saya itu diajar Roh Kudus untuk merenungkan ini sejak tahun 70-an yang lalu. Pasti saudara berpikir, kenapa saya bisa hidup dengan cara seperti ini sampai hari ini? Saudara, karena sejak tahun 70-an Roh Kudus itu mengajar saya bahwa kalau para pengusaha setiap akhir tahun itu harus buat istilah tutup buku lah, istilah paling gampang. Arti tutup buku adalah untuk menghitung sepanjang tahun ini perusahaan ini untung atau rugi, dan itu punya masing-masing cara, ya. Tapi semuanya harus, tidak mungkin ada perusahaan, bahkan toko sekecil apapun yang tidak pernah mengadakan perhitungan akhir tahun. Betul tidak? Itu pasti ada. Tujuannya ada dua yang paling besar. Satu, untuk mengetahui untung atau rugi perusahaan ini. Karena sekalipun setiap hari selama setahun itu masih bisa makan, masih bisa belanja pemiliknya, tapi tetap harus dihitung untung ruginya setahun itu bagaimana. Yang kedua, kenapa mereka masih harus perhitungan untung rugi? Karena mereka harus menemukan lubang-lubang yang ada di setiap bulan, di 12 bulan itu. Lubang yang membuat perusahaan itu anjlok omsetnya atau pendapatannya. Dan itu bisa dilihat dari pembukuan itu. Kita bersyukur saudara kita Emi, dia satu-satunya dokter akuntansi, sudah diminta jadi dosen terbang di Uncen, di Unipa, di Manokwari. Kita bersyukur. Kenapa sampai akuntansi harus begitu? Karena ini penting untuk bisa ngitung perusahaan itu bagaimana. Nah, seharusnya semua kita setiap akhir tahun begini itu buat perhitungan yang sama dengan Bapa di surga. Nomor satu yang kita buat itu dari 1 Januari sampai Desember. Pernah nggak kita menyadari berapa banyak juta, saya tidak tahu istilah yang dipakai, yang surga keluarkan untuk menghidupi kita? Sadar nggak akan hal itu? Nggak gratis. Ini lepas daripada kebutuhan sehari-hari, lepas. Tapi kalau kita bisa hidup, saudara, itu nggak gratis. Dalam 10 hari ini, 2 teman baik saya, umurnya beda dikit dengan saya, dua-dua meninggal. Dan sakitnya yaitu karena salah makan. Besok saya mesti ke Manado karena teman baik, dia meninggal tadi pagi. Nah, teman yang satu baru dikubur tadi pagi. Nah, ini semuanya 2 juga saling teman. Kami sampai melayani dari tahun 70-an yang lalu. Yang satu kemana sore tidak ada apa-apa, masih pelayanan. Dia baru menikah April tahun ini. Dia menikah terlambat, dia menikah umur 50. Bisa bayangkan. Dari situ kita melihat bahwa kesehatan ini sangat mahal. Nah, untuk itu kalau kita tidak bicara pengeluaran harian, mingguan, dan bulanan yang kita pakai untuk beli sampo, beli bedak, beli sabun, beli sepatu,
Tahun ini kita ganti sepatu berapa kali, baju semuanya. Lepas daripada pengeluaran itu, sadari surga itu membiayai kita hidup loh saudara. Betul enggak? Nah, pernah enggak kita memperhitungkan kalau Tuhan memberi kita makan, orang pelihara babi aja dikasih makan ada maksudnya? Ngerti maksudnya itu? Betul enggak? Ada maksudnya? Enggak cuma kasih makan gratis, yang punya babi sibuk cari daun keladi kiri kanan. Enggak malu harus beli makanan sisa di restoran-restoran karena mereka punya maksud. Apalagi Tuhan, maaf saya berkata itu, kita hidup untuk apa? Nah, apa yang kita hasilkan setahun ini kita harus hitung. Lagi sekali lepas dari pengeluaran kita. Kalau saya hitung untuk tiket perjalanan kami suami istri sepanjang tahun ini saja, itu sudah lebih 100 juta sudah. Bayangkan tanggal 20 berapa kemarin, kami datang aja 2 orang sudah 8 juta. Itu sekali jalan dari Jakarta ke Nabire. Nah, sepanjang tahun ini kami keliling kemana-mana begitu. Itu untuk tiket saja, belum untuk makan, belum untuk ini, untuk segala macam. Pernah nggak kita memperhitungkan semuanya itu apa hasil hidup kita? Selama 12 bulan yang kita lewati ini, kita pun harus bisa menghitung untung ruginya itu kenapa. Kapan kita bisa untung, kapan kita bisa rugi. Lagi sekali bicara untung rugi, bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan yang menghidupi kita ini. Selalu pikirkan Tuhan itu untung berapa. Ingat Rabu yang lalu kita belajar, karena pertanyaan Andi, apa sih yang disebut kaya di hadapan Tuhan? Kita belajar Rabu yang lalu bahwa kaya di hadapan Tuhan itu sangat beda dengan kaya di hadapan manusia. Lukas 12 menunjukkan itu ketika Tuhan harus dimintai pendapat satu keluarga yang rebutan warisan. Lalu Tuhan menjawab, oke, aku gak bisa menjadi hakim untuk kasus kalian, tapi aku berikan perumpamaan ini. Ada orang kaya, kekayaan yang gak habis-habis dimakan berapa keturunan pun. Lalu dia berkata, hai jiwaku, kamu bisa nikmati hidup ini aja kekayaan, tapi malam ini kalau orang itu harus mati, mau diapakan? Maka kalimat terakhir Yesus berkata, maka itu firman Tuhan, dengan kamu kaya di hadapan Tuhan, jangan kaya di hadapan manusia. Apa artinya itu? Kaya di hadapan Tuhan itu beda dengan kaya di hadapan manusia. Gampangnya begini, balik dulu. Kapan dan bagaimana orang itu bisa menilai, wih, orang itu kaya di hadapan manusia? Ayo, dengan apa kalau kita lihat orang itu kaya? Dari perhiasan yang dipakai, nomor 1, mobilnya, rumahnya, ya pakaiannya. Jadi kaya di hadapan manusia itu karena kelihatan oleh manusia. Maka kalau kaya di hadapan Tuhan, artinya Tuhan yang lihat orang itu kaya. Kita melihat orang itu kaya karena kita memang melihat dia begini, dia begitu. Tapi kalau Tuhan yang melihat kita kaya, itu artinya apa? Sederhana, karena kita bisa memperkaya orang lain. Sebetulnya kalau saya berkata 99% lah di antara kita semua ini, kita sudah bisa memperkaya orang lain. Dalam semua hal yang kita buat, sebagian besar kita tidak kaya secara materi, tapi saudara kaya secara intelektual. Dan saudara sudah memperkaya anak didik kita di sekolah kita sendiri, betul tidak? Saudara sudah memperkaya mereka dengan intelektual yang saudara pelajari. Dan ingat saudara, sepintar-pintarnya seseorang karena dia belajar, dia bisa tambah pintar enggak kalau dia enggak membagikan atau istilah pendidikan mengajar orang lain? Jawab, tidak akan bisa. Dokter sehebat apapun, lulusan Jerman berapa, seumur hidup saya baru ketemu 1 kali orang yang punya 4 spesialis. Bayangkan, masih muda, umurnya baru 50-an. Nah, pertanyaannya, walaupun dia lulus hebat, kalau dia nggak pernah praktek dokternya, apa gunanya ilmu itu? Justru makin kita mengajar, kalau istilah Alkitab, makin kita memberi,
kita diapakan?